Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Baik, saya Rayu Suryadilma, peserta Latsar CPNS Angkatan ke-12, Puslatbang Lan KDUD. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai tema Whole of Government, yang mana materi ini telah dibawakan oleh Bapak Muhammad Hari Rahmadi, dan saya akan ulas sedikit mengenai hal tersebut sebagai salah satu tugas di dalam Latsar CPNS pada kesempatan ini. Baik teman-teman sekalian, nih participation index. Jadi dalam angka partisipasi masyarakat untuk memberikan good service, ya, pelayanan yang baik, good services, itu minimal ada 3 hal untuk supporting. Yang pertama biasanya ada e-information. E-information ini biasanya kalau di web-web itu ya ada informasi yang layak, yang lengkap yang ada di web. Mungkin tentang deskripsi acara, kapan, di mana, bagaimana, seperti itu. Setelah itu ada e-consultation. Nah, e-consultation itu ada ruang ya diberikan di dalam web itu, di dalam laman itu ruang untuk diskusi, mungkin bertanya. Ya, ada sebuah acara, webinar mungkin atau apa, itu ada ruang diskusi, ada chattingnya lah. Yang ketiga ada e-decision making. Ada mengambil keputusannya secara virtual, secara informasi di laman. Jika ada pertanyaan, maka ada kebijakan mungkin di dalamnya. Oh, jawabannya seperti ini. Seperti ini. Itu semuanya di dalam sebuah good services, itu semua di dalam sebuah misalnya gitu ya. Di dalam sebuah, semua berbentuk virtual di dalam laman. Jadi tidak perlu face to face di dalam pelayanan publik itu. Seperti itu. Sekarang zamannya teknologi, makanya semua dilakukan dengan secara online seperti itu. Baik teman-teman sekalian, ini apa sih prinsip dalam WOG itu? Yang pertama adalah terintegrasi. Jadi satu sama lain itu saling berhubungan. Yang kedua, adanya koordinasi. Tentu biar terintegrasi maka harus ada koordinasi. Yang ketiga, one goal. Ada satu tujuan. Seperti itu. Yang keempat, kapasitas. Ada kapasitas yang jelas antara satu dengan yang lainnya. Yang lima, terpadu. Harus ada keterpaduan. Tujuannya apa? Dan ini harus beriringan, gitu ya, terpadu. Yang keenam adalah kolaborasi. Jadi tidak ada persaingan, tidak ada ego sektoral, tetapi semuanya kolaborasi. Ya, pembagian tugas yang jelas. Yang ketujuh, terpusat. Nah, itu harus terpusat. Yang ke-8 adalah teamwork. Nah, harus ada kerjasama yang jelas. Dari situ. Ini prinsip di dalam WOG harus ada ini. Jika tidak ada ini ya, yang namanya bukan WOG, Whole of Government. Nanti berjalannya masing-masing jadi. Ya, kita nanti akan banyak temui kasus-kasus itu di dalam masyarakat, di dalam pemerintahan kita. Ini WOG enggak sih? Kenapa kok tidak WOG? Nah, kita akan lihat. Nah, ini gimana sih contoh WOG? Nah, jika antara satu kementerian atau lembaga itu menjadi satu, join. Dan akhirnya tujuannya jelas di sana. Ya, contoh mungkin instansi dinas PU ingin membangun trotoar di pinggir jalan raya. Di instansi lain seperti mungkin Telkom ingin membangun fiber optik atau penanaman kabel. Contoh seperti itu. Atau yang lain
PDAM ingin membangun jalur air baru. Nah, ini kalau antara lembaga ini join, bersatu, maka setelah saat pembangunan trotoar itu, ya, itu harusnya dibangun PDAM dulu, digali dulu. Setelah itu baru dibangun trotoar. Tidak PU dulu mengerjakan, dinas PU mengerjakan trotoar. Setelah itu PDAM masuk untuk membangun selang, ya, atau pipa, menanam pipa. Nah, ini kan akan membongkar lagi. Nah, jika itu bisa WOG, bisa bersatu, bisa join, maka tidak tumpang tindih. Dan akhirnya jalan tidak rusak. Nah, itu samanya. Contoh simpel kecil teman-teman bahwa itu adanya WOG, keterpaduan antara satu, dua, atau lebih dari instansi lain dalam kerangka untuk goal yang sama, tujuan yang sama. Nah, mengapa sih WOG? Nah, karena yang pertama adalah faktor eksternal, seperti dorongan publik pelayanan prima. Jadi sekarang ini, apa-apa publik menginginkan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima. Seperti itu. Jadi, semuanya pengen cepat, serba mudah, murah, seperti itu. Yang kedua, faktor eksternal, fenomena ketimbangan kapasitas sektoral, ekosektoral atau kompetisi. Ya, fenomena ketimbangan tadi, jadi jangan sampai ada ekosektoral, karena mungkin kapasitasnya. Ya. Yang ketiga, keragaman latar belakang, nilai budaya, adat istiadat, dan faktor lain yang mendorong disintegrasi. Jadi, adanya macam-macam lah di balik layar itu mungkin. Ya, mungkin masalah program dalam sebuah instansi. Jika ini WOG, maka tidak dapat proyek. Nah, mungkin ya seperti itu. Ini biar tujuannya sama. Karena publik yang akan nanti merasakan. Dan bisa jadi publik akan dirugikan dengan adanya tidak terselenggaranya WOG. Tantangan praktik WOG, yang pertama adalah kapasitas SDM dan instansi. Nah, kapasitas SDM ini menentukan, dan instansi bisa nggak ini WOG. Yang kedua, nilai dan budaya institusi. Nah, ini kalau nilai budaya sulit untuk dirubah, ya sulit juga akan WOG. Lahirlah ekosektoral tadi. Ya. Yang ketiga, kepemimpinan. Jika pemimpinnya tidak mau, ya tidak akan bisa WOG. Seperti itu. Minimal 3 faktor ini jadi tantangan untuk mempraktekkan whole of government ini bisa dulukan atau tidak. Misalnya mungkin seperti pembuatan SIM. Nah, ini sudah dilakukan oleh pihak Polres. Jadi bisa sama dengan bank. Ya, dalam kita membayar SIM itu, bayarnya di bank. Tidak langsung ke pihak Polres, tetapi di bank. Ini termasuk WOG, whole of government. Perpaduan kolaborasi antara bank dengan Polres, dengan lembaga kepolisian. Nah, itu contoh kecil tentang WOG. Nah, ini mungkin akan bisa dilakukan oleh departemen lain mungkin, atau instansi lain seperti itu. Baik, itu teman-teman, singkat mengenai WOG. Semoga kita bisa sedikit membagi ilmu ini, dan semoga kita dapat menambah pengetahuan dan kita bisa lakukan sebagai PNS di masing-masing instansi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.